Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Ini tanggal 2 dari buku bijak. Jadi ini tanggal 2. Jadi tanggal 2 ini biasa kita akan baca setiap tanggal 2 ya. Nanti teman-teman nggak usah ngikutin tanggal. Maksud saya nggak usah berurutan tanggal 1-2. Teman-teman ikutin aja tanggalnya. Waktu teman-teman HK tanggal berapa ya teman-teman baca aja di tanggal tersebut. Nggak apa-apa. Ya jadi nggak mesti ngurutin. Tapi kalau teman-teman pribadi pengen tahu lebih dalam, pengen penasaran, bukan pengen penasaran. Artinya penasaran tentang ini, ya silakan ikuti tiap hari. Saran saya, bangun pagi, jangan sisakan waktunya, tapi siapkan waktunya untuk Bapak Ibu belajar merenung, ya, supaya kalau pagi itu kan otak masih fresh ya, belum sibuk ya. Jadi kalau Bapak Ibu jam 5 sudah harus aktivitas ya mungkin jam 4. Tapi Pak, saya nanti ngantuk Pak. Ya Bapak Ibu tidurnya lebih awal. Saya percaya kita harus bisa memanage waktu, ya, memanage waktu, memanage uang, ya, memanage prioritas, ya, supaya kita jadi lebih efektif dan itu bagian dari kebijaksanaan yang memang harus kita lakukan Bapak Ibu. Oke, langsung saja Bapak Ibu, home community, ya, HK buku bijak ayat. Jadi orang bijak, pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak, berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, dan selalu melatih kepemimpinan itu setiap hari. Ya, setiap tanggal 2 kita baca, itu salah satu bentuk melatih setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi kita lomba lari jarak jauh. Artinya Bapak Ibu, kita butuh stamina, kita butuh eh, fit, kita butuh tenaga, ya. Jangan kayak Coca-Cola. Disclaimer, ini cuma contoh saja Coca-Cola ya atau minuman bergas lain yang tiba-tiba dikocok jus. Habis itu selesai. Ya jangan kayak gitu maksudnya. Jadi kalau stamina itu justru harus konsisten. Ya, nggak apa-apa selangkah dua langkah, tapi tiap hari komitmen. Daripada 1.000 langkah habis itu stop. Nah, itu ya. Oke, jadi melatih setiap hari. Jaga stamina, caranya gimana? Andalkan Tuhan. Oke, doakan goal, strategi, dan tim. Doakan leader, ya, doakan leader Anda. Siapa yang ngajak Anda di sini? Tapi Pak dia nyebelin loh Pak, biarin Bapak Ibu. Anda lagi diproses untuk menjadi orang yang bijaksana. Oke? Doakan leader Anda, percaya perusahaan, percaya sistem, ikuti prosedur, ya, komitmen dan persistence, ya, gigih, ya, nempel dengan sumbernya. Doakan direkturnya, ya, doakan Bapak Ibu supaya tetap komitmen dengan visi misi perusahaan tersebut, ya, jangan ada yang ya boleh berubah, harus berubah untuk membawa kebaikan. Oke, lanjut lagi. Selalu berdoa, libatkan Tuhan dalam segala hal. Why? Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya, kemarin saya sempat bahas kalau Bapak Ibu merasa kecewa sama Tuhan, merasa Tuhan gak fair, gak adil, ya menurut saya Tuhan tidak akan pernah jadi orang yang adil. Ya, selama definisi adilnya teman-teman itu adalah kepuasan diri sendiri, ya nggak akan pernah adil. Anda menjadi orang tua, apakah Anda bisa adil terhadap anak-anak Anda? Satu cewek, satu cowok. Bagi Anda adil itu apa? Bawa boneka dong, buat dua-duanya. Ternyata nggak adil. Yang cewek bilang happy banget, yang cowok, hah? Apa nggak salah nih kasih gue boneka? Nggak adil kan? So, selama definisi adil itu kembali kepada diri sendiri, maka siapapun tidak bisa adil, termasuk Tuhan. Ya, tapi percayalah dia sudah kasih yang terbaik buat kita. Oke, selalu berdoa, libatkan Tuhan. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Anda tidak akan pernah tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah ini. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang fokus sama goal, tidak mudah kecewa. Ya. Saya kecewa Pak, dikecewakan. Nggak mudah kecewa dia. Dia ada pilihan untuk tidak menjadi kecewa. Dia ada pilihan untuk mengerti. Lalu nggak mudah capek.
Saya ini sibuk banget loh Pak, tapi saya sempet-sempetin Pak untuk akal. Ternyata dia nggak hargai. Capek banget Pak. Bapak Ibu kalau capek ngeluhnya ke saya aja. Tidak mudah males. Aduh, males banget. Jangan. Musuhnya sukses itu males itu. Tidak mudah kesel, tidak mudah bosan, tidak mudah ngeluh, tidak mudah marah. Dan titik-titik Bapak Ibu boleh isi sendiri sesuai dengan value-nya masing-masing. Oke? Nah, tanggal 2, Bapak Ibu, saya langsung mulai. Terimalah ajaran-ajaranku, anakku. Dan ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku kepadamu. Perhatikanlah apa yang bijaksana dan berusahalah memahaminya. Perhatikan, ya, perhatikan apa yang bijaksana dan berusahalah untuk memahaminya. Loh, Pak, kok harus berusaha? Iya, karena kadang-kadang nggak masuk akal. Ya, ada orang yang dikasih pinjam uang, lalu orang itu kabur, marah-marah, dia bilang, ya udah, makasih ya. Nggak ngerti. Ada orang yang terlalu cepat untuk mengampuni, memaafkan. Ada orang yang di kata-kata dia senyum aja, ya, nggak ngerti memang. Makanya berusahalah untuk memahaminya. Perhatikan dulu, ya, apa yang bijaksana dan berusahalah untuk memahaminya. Nah, Bapak Ibu, biasanya kebijaksanaan itu dekat sekali dengan value-value yang positif, ya. Ya, misalnya contoh dia dirugikan, dia tidak terlalu mempermasalahkan, seperti itu. Jadi selalu biasanya ada value positif ketika kebijaksanaan dia bertambah. Value itu ingat tentang uang, ya. Ketika uang 100 ribuan itu yang warna merah, pink itu dirobek, diinjek-injek, dirembek-rembek, tetap nilainya 100 ribu. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu value. Jadi value itu tidak tergantung dari outside in, but inside out. Itu tidak akan bisa dirubah, dipengaruhi oleh apapun, kecuali dari dirinya sendiri. Oke, jadi yang paling penting kebijaksanaan itu lahir dari dalam keluar. Oke, ya tidak akan gampang dipengaruhi kalau memang dia bijaksana. Kalau dia masih gampang terpengaruhi, ya mungkin masih proses belajarnya ya. Gak apa-apa, semua orang berproses Bapak Ibu, nobody perfect. Oke? Ya anakku, berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan mintalah pengertian. Kalau Bapak Ibu ingat di tanggal 1, itu dia kasih tahu di yang bagian atas. Ya. Kalau kita bijaksana, kita akan punya pikiran yang tajam. Berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam. Artinya ya bijaksana. Dan mintalah pengertian. Ingat Bapak Ibu, ketika ketemu satu kejadian, sebuah cerita, sebuah statement, sebuah pernyataan yang mungkin punya makna tersirat, bukan tersurat. Kalau tersurat saya lapar, ya udah berarti kasih dia makan, itu tersurat. Tapi tersirat saya lapar, oh ternyata bukan karena lapar karena makanan, Bapak Ibu. Ya, saya haus banget sama Al-Quran sama Alkitab. Artinya dia pengen banget baca Alkitab, baca Al-Quran, baca kitab suci maksudnya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mintalah pengertian sama Tuhan, minta pengertian sama Allah. Ya Allah, ini apa sih maksudnya? Setiap kejadian dalam kehidupan kita jangan cepat-cepat ngeluh. Tarik nafas, istighfar, mengucap Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya, kemarin saya sempat contohin, kaki kelingking ketabrak kaki meja. Jangan cepet-cepet marah. Jangan dihancurin mejanya. Jangan, sayang. Nanti beli lagi. Tarik nafas. Menahan rasa sakit ya. Lalu bilang, Tuhan, keren banget rasa sakitnya ini. Thank you, thank you, thank you. Besok gua lebih hati-hati. Minta pengertian. Ya. Oke. Carilah itu seperti mencari emas. Kejarlah itu seperti mengejar harta yang terpendam. Orang ngejar harta terpendam itu, Bapak Ibu coba lihat pencari-pencari harta karun itu, rela melakukan apapun Bapak Ibu. Karena dia tahu akan ada harta yang dia miliki, dia dapetin, lewatin kadang-kadang tempat yang sangat berbahaya, dia lewatin. Kejar kebijaksanaan itu sampai kayak gitu Bapak Ibu. Ya, jangan dapat syukur, nggak dapat sudah. No, bukan kayak gitu. Ya, cari dia seperti cari emas. Ya, itu kalau teman-teman kebayang nggak waktu nyari emas itu panas ya, basah ya, tapi waktu dia dapat tuh senyumannya, merekah banget. Apalagi waktu dia dapat emas, emasnya gede ya. Itu
Oh ya ampun, itu kayaknya terbayar lunas gitu Bapak Ibu. Ya, oke. Dengan demikian kau akan tahu apa artinya takut akan Tuhan dan kau akan mendapat pengetahuan tentang Allah. Ya, kalau kita cari kebijaksanaan seperti cari emas, mengejar kebijaksanaan seperti mengejar harta yang terpendam. Nah, dengan demikian Bapak Ibu akan tahu apa artinya takut sama Tuhan. Dan engkau, Bapak Ibu akan mendapatkan pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Keren loh Bapak Ibu kalau Allah itu membukakan dirinya terhadap kita, yang namanya hidayah. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Dan percayalah orang yang dapat hidayah itu pasti rendah hati Bapak Ibu. Pasti rendah hati. Nggak sombong dia Bapak Ibu. Nggak lalu dia jadi sok pinter, sok tahu. Nggak Bapak Ibu. Ya, lihat Nabi Musa waktu dia dipilih sama Allah untuk jadi pemimpin, apa yang dia katakan? Dia nggak lalu jadi arogan, dia bilang ini, Allah, ya Tuhan saya nggak bisa, saya ini pemalu, nggak pinter ngomong. Ya, seperti itu. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari dialah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian. Nah, ini rahasia yang sangat besar sekali. Tuhan yang memberikan hikmat. Dari Tuhanlah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian. Jadi Bapak Ibu, secanggih-canggihnya teknologi, Tuhan tahu. AI itu Tuhan tahu. Coba saya tanya Bapak Ibu, orang bisa bikin semut laba-laba, ya cungkring banget ya, kurusnya minta ampun. Orang mau bikin pesawat aja segede gitu, baru bisa jadi. Ini lalat semut ya, kadang-kadang kita nggak ngerti itu darahnya di mana ya. Capung bisa terbang. Oh, bayangin. Keren. Dia sumber dari pengetahuan itu sendiri. Dan bayangin Bapak Ibu, kalau Tuhan sendiri itu membuka dirinya buat teman-teman. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Ya, kepada siapa nih dia memberikan pengetahuan dan pengertian? Kepada orang yang tulus dan tak bercelah. Kalau dia tulus, dia nggak bercelah, nih lihat, diberikan pertolongan dan perlindungan. Tuhan menjaga orang-orang yang berlaku adil. Oh, jadi teman-teman jangan pernah kapok jadi orang adil. Jangan pernah males jadi orang adil. Kenapa? Karena dijagain sama Tuhan. Tapi Pak ya, kok saya nggak ngerasain sih Pak ya? Ya caranya Tuhan. Ya, rumah saya kemalingan, ya, itu kan keteledoran Anda. Ya juga jangan Anda apa namanya tuh mentang-mentang Tuhan jagain dia rumahnya dia nggak dikunci. Tuhan jagain saya nih, kata aja. Berdiri di tengah jalannya ketabrak Bapak Ibu. Butuh kebijaksanaan dan hikmat. Ya, nah orang yang tulus dan bercela diberikan pertolongan dan perlindungan. Ya, Tuhan menjaga orang-orang yang berlaku adil, yang melindungi mereka yang mencintai Dia. Dilindungi kita, dijaga, dijauhkan dari malapetaka. Wah, luar biasa. Dijaga, dilindungi. Kalau engkau menuruti aku, ya, kebijaksanaan anakku, engkau akan tahu apa yang adil, jujur, dan baik. Kau akan tahu bagaimana caranya kau harus hidup. Oh, ngerti nih jadinya nih, ketemu sama orang ini, ngomongnya ini, ketemu sama orang itu, ngomongnya itu. Gak ketemu orang, gak ngomong dia. Dia tahu, dia menempatkan diri dengan sangat baik sekali. Ya, jadi dia nggak jaka sembung. Orang nanya apa, dia jawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Ya, memberikan solusi tepat pada waktunya. Ya, kau akan menjadi bijaksana dan pengetahuanmu akan menyenangkan hatimu. Wow, biasa ya Bapak Ibu ya. Pengertian dan kecerdasanmu akan melindungimu serta mencegah engkau mengikuti cara hidup yang tidak baik. Dan juga menjauhkan dirimu dari orang-orang yang bermulut jahat. Jadi kalau Bapak Ibu punya pengertian, punya kecerdasan, maka pengertian dan kecerdasan itu akan melindungi kita. Ya, bagaimana Pak cara melindunginya? Ya itu tadi, mencegah kita mengikuti cara hidup yang tidak baik. Punya value, ya, menjauhkan dirimu dari orang-orang yang bermulut jahat. Bukan hatinya jahat doang, mulutnya jahat juga, jangan dekat-dekat. Nah, orang yang bermulut jahat dan jalan hidup tidak baik itu, mereka tidak mau mengikuti cara hidup yang baik. Nggak mau mereka. Mereka selalu cari jalan yang gelap dan penuh dosa. Bahasanya gini loh, nggak seru, nggak rame, ya, tapi hati-hati. Mereka mendapatkan kesenangan dari perbuatan mereka yang jahat. Mereka kayaknya happy kalau buat jahat tuh happy. Gitu. Mereka curang dan cara hidup mereka serong.
Hai engkau anakku, akan bisa menolak bujukan perempuan nakal yang berusaha memikat engkau dengan kata-kata yang manis. Tuh. Kalau kita punya pengertian dan kecerdasan, maka kita akan bisa menolak bujukan perempuan nakal yang berusaha memikat engkau dengan kata-kata yang manis. Tuh ya, jadi bapak-bapak, laki-laki nih ya, jangan gampang terpikat. Apalagi ceweknya cantik, ngomongannya lembut. Aduh, ya ampun, ya ampun. Ya, cowok-cowok hati ya, 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 gitu. Nah, tapi yang ibu-ibu juga jangan mau kalah tuh ya. Ya, rayulah suamimu, ya, dandan, ya. Pak, dandan itu kan butuh duit. Bener, Bapak Ibu. Siapa bilang dandan gak butuh duit? Tapi ya jangan yang berlebihan juga. Saya yakin Bapak Ibu di sini bijaksana, tahu bagaimana cara berdandan. Oke? Dan Bapak-bapak jangan mudah terayu, ya. Mungkin istri kita tuh kalau ngomong gak semanis dia, tapi kan istri kita tulus sama kita. Dan jangan terlalu bawel jadi istri, kasihan suaminya. Tapi Pak, itu suami gue tuh kalau nggak dibawelin nggak jadi. Please deh suami, ya. Ya lah, saya nggak ada komen lah soal itu. Saya juga nggak jago, saya juga punya banyak salah. Tapi intinya hari ini saya mau kasih tahu, yang laki-laki, please jangan gampang kena godaan perempuan nakal. Di sini mah nggak ada yang nakal, di luar sana yang banyak. Ya, jadi jangan mudah terpikat. Ya, wanita itu yang nakal itu tidak setia sama suaminya. Dia udah lupa apa janjinya sama Allah waktu dia bikin akad, ngucapin janji nikah, dia udah lupa. Nah, kalau engkau, suami-suami, kalau engkau ke rumahnya, berarti engkau menuju kematian. Memang maksudnya mati di sini bukan mati secara fisik, tetapi mati secara hatinya mati, perasaannya mati. Benar, Bapak Ibu akan deg-degan terus, ngerasa bersalah, ya. Jadi memang sih kenikmatan yang sebentar 5-10 menit merusak sesuatu yang sudah tahunan. Enak kalau cuma rusak yang sudah tahunan, merusak lagi ke depan hubungan keluarga. Ya janganlah, aduh janganlah, please ya. Ya, kalau kau pergi, oke, pergi ke sana sama saja dengan ke dunia orang mati. Orang yang pergi nih kepadanya tidak pernah ada yang kembali loh. Nah, baik-baik ada yang kembali menuju kehidupan. Dia sudah berantakan semua, ya. Jadi susah. Ya. Karena itu anakku, ikutilah teladan orang baik dan hiduplah menurut kemauan Allah. Ikuti teladan orang baik, ya. Dan hiduplah menurut kemauan Allah. Sebab orang yang hidup menurut kemauan Allah, yaitu orang yang tulus hatinya, mereka yang akan tinggal di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi orang yang jahat dan berdosa akan dilempar keluar oleh Allah dari negeri itu seperti rumput dicabut dari tanah. Rumput dicabut dari tanah loh, bukan bunga loh Bapak Ibu. Jadi jangan ya. Mau sukses, mau berhasil, mau jadi dampak bermanfaat buat orang lain, mari Bapak Ibu. Kita jadi orang yang bijaksana. Oke? Kejar pengertian, kejar kecerdasan, kejar hikmah seperti kejar emas. Seperti kejar harta karun. Artinya itu penting dan sangat berharga Bapak Ibu. Oke, sekian buku tanggal 2. Semoga Bapak Ibu bisa memahami ya, APBN, ambil positif, buang negatif. Bapak Ibu boleh baca sendiri. Dan saya yakin dari buku bijak ini itu akan mengajarkan kita secara pribadi kalau kita siap merenungkannya. Ya, membaca dan merenungkannya. Praktekin pelan-pelan, nggak ada yang langsung jadi Bapak Ibu, pelan-pelan aja, satu-satu. Ya, ingat jaga value Anda, jaga nilai Anda, dan nilai atau value Anda tidak dipengaruhi oleh orang lain, tidak ada, hanya Anda yang dapat merubahnya. Ya, oke Bapak Ibu, sekian dari saya untuk buku bijak air hari kedua atau tanggal 2. Semoga Bapak Ibu boleh belajar dan terus semangat untuk tahu. Oke, salam 5 pilar, salam sukses.